Indonesia Raya adil, makmur, dan sejahtera, apakah hanyalah mimpi? Selama sistem demokrasi di negara kita tidak diperbaiki, maka selama itu pula hanyalah mimpi untuk terwujudnya Indonesia Raya yang adil, makmur, dan sejahtera. Catat itu. Jangan sepenuhnya menyalahkan mereka yang hari ini duduk sebagai pejabat atau wakil rakyat apabila korup. Karena itulah berawal dari sistem yang ada. Maka siklus ini akan terus berlangsung sehingga walaupun ada KPK, tetap siklus korupsi tidak akan hilang dan berhenti di negara kita ini sebelum sistem demokrasi ini diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semuanya, dulur-dulur paguyuban Yasri Zaman dimanapun Anda berada. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sampurasun. Selamat datang dan selamat menonton kembali di channel Paguyuban Yasri Zaman dalam konten obrolan rakyat atau ORAT. Sebuah channel yang mengedepankan berbagi sedikit wawasan dan pengalaman seputar rakyat untuk umat dan masyarakat umumnya. Mari kita semua tekadkan dan berani menanamkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Sebelum dilanjut menonton konten video ini, tidak ada salahnya untuk sahabat-sahabat untuk mendukung channel ini dengan meng-subscribe dan like dan sisipkan komentar serta membagikan atau share kepada yang lain yang belum mengetahui channel ini. Itu bagi yang belum, dan yang sudah kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi ladang pahala dan amal bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, episode konten kali ini saya tidak dalam sesi berdialog dengan narasumber yang lain ya, tapi dengan monolog menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik, lalu saya sendiri menjawabnya. Adapun tema kali ini adalah Indonesia Raya adil, makmur, dan sejahtera, apakah hanyalah mimpi? Nah, ayo kita saksikan berikut ini. Pertanyaannya, apakah negara kita tercinta ini akan sejahtera atau sesuai yang dicita-citakan founding father kita dan para pendahulu kita, yaitu Indonesia Raya adil, makmur, dan sejahtera? Dan jawabannya adalah, pertama, selama sistem demokrasi di negara kita tidak diperbaiki, maka selama itu pula hanyalah mimpi untuk terwujudnya Indonesia Raya yang adil, makmur, dan sejahtera. Catat itu. Kedua, selama pola pikir masyarakat secara umum bahwa kemenangan politik dalam demokrasi diukurnya dengan material atau uang, artinya suara rakyat dapat dibeli dengan uang, maka selama itu pula hanyalah mimpi untuk terwujudnya Indonesia Raya yang makmur, adil, dan sejahtera. Apakah ada yang salah dengan sistem di negara kita ini? Jawabannya adalah sistem demokrasi di negara kita tidak salah. Itu bagus sesuai landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja penerapan pada pelaksanaannya ada yang keliru. Kelirunya bagaimana? Nah, bagaimana tidak? Pemenang kontestasi politik mayoritas bukan mengandalkan prestasi dan kemampuan atau kelayakan untuk menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat, tetapi hanya syahwat, kekuasaan, dan jabatan saja.
Dan sebagai ukurannya, siapa yang punya banyak modal atau uang, dialah yang berkuasa atau pemegang kekuasaan. Intinya, meskipun saudara-saudara punya kemampuan dan kelayakan untuk menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat, tetapi tidak punya modal atau uang, maka saudara-saudara hanyalah mimpi untuk mewujudkannya itu. Tapi mohon maaf, bukan berarti mengecilkan niat saudara-saudara yang berniat untuk itu. Sehingga jangan sepenuhnya menyalahkan mereka yang hari ini duduk sebagai pejabat atau wakil rakyat apabila korup. Karena itulah berawal dari sistem yang ada. Maka siklus ini akan terus berlangsung sehingga walaupun ada KPK, tetap siklus korupsi tidak akan hilang dan berhenti di negara kita ini sebelum sistem demokrasi ini diperbaiki. Lalu seharusnya bagaimana langkah agar tidak keliru? Nah, untuk pertanyaan ini nanti akan dibahas pada episode konten berikutnya. Nah, berikutnya, siapakah yang salah di negeri ini? Jawabannya adalah, yang salah adalah semua, yaitu sistem dan rakyat itu sendiri. Mengapa? Sistem yang membebaskan kandidat kontestasi politik untuk mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya demi memuaskan syahwat kekuasaannya, sehingga bagaimana caranya agar modal mereka kembali dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari apa yang mereka keluarkan. Yang kedua, rakyat. Rakyat yang selalu berpikir bahwa dalam kontestasi politik mayoritas rakyat mengharapkan dan memanfaatkan pemberian material atau uang dari kandidat yang ikut kontestasi. Nah itu. Maka akibatnya apa? Akibatnya siklus korupsi akan terus berlangsung terus-menerus sampai sistem itu diperbaiki. Begitu saudara-saudara. Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat. Tidak sedang baik-baik saja. Kata Pak Bahlil tadi, coba. Kamu pintar pidato di sini 7 jam, enggak punya uang, enggak bisa terpilih. Itu kata Pak Bahlil tadi, yang pemain lapangan. Tapi itu yang dikeluhkan masyarakat. Saya katakan pimpinan-pimpinan daerah, itu yang terpilih, saya dulu nyebut 92%, itu karena cukong, karena uang. Itu hasil simulasi saya dengan LSM, anak-anak LSM. Tapi kalau hitungan KPK 84% kepala daerah itu terpilih karena cukong. 84% lah sekarang. Karena itu angka dari KPK, hitungan KPK. Demikian untuk video konten kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasannya. Itu semata kekurangan kami, tidak bermaksud untuk menyinggung dan menyalahkan siapapun atau pihak manapun. Mari kita berintrospeksi, mari kita sama-sama peduli terhadap keadaan yang terjadi hari ini. Kalau ada baiknya dan manfaatnya, itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kalaupun ada saran, masukan atau kritikan yang membangun, silahkan sisipkan dalam komentar. Kami akan sangat bangga dan menghargainya. Sampai jumpa di video tayangan konten berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.